Hey hello everyone, welcome back to my channel Vlog Ujang Sel. Apa kabar sobat semua dimanapun kalian berada? Semoga selalu sehat, bahagia, dan rezekinya makin lancar tiap hari. Balik lagi bareng gue Ujang, yang bakal nemenin kalian jalan-jalan, ngulik spot keren, sampai update terbaru yang lagi happening banget. So, buat kalian yang baru mampir, don't forget to sit back, relax, and enjoy the vibe. Karena hari ini, kita bakal bahas sesuatu yang gak kalah seru, fresh, dan pastinya bikin kalian penasaran. Slow, hands out the window. We just let go, let go. Breathing in this easy feeling. We're so alive, loving the breeze in the open sky. We don't need a plan tonight, just your heart and my alright. Every red light feels like we're free, you in the city. Perjalanan kali ini kita mulai dari Jalan Sriwijaya Pelita. Pelan-pelan kita meluncur menuju Jalan Teuku Umar, Nagoya. Sore hari yang mulai beranjak malam, suasananya adem banget. Angin sepoi-sepoi, lampu kota mulai nyala satu persatu. Vibes Batam langsung terasa beda. Kita sampai di lampu merah simpang 3 Jalan Teuku Umar. Dan lihat tuh di depan, ada satu kafe baru, Uofo. Kelihatannya cozy banget ya, cocok buat nongkrong santai. Atau mungkin healing tipis-tipis sambil mikir, besok kerja lagi. Dan yang bikin suasana makin syahdu, dari kejauhan sudah terdengar lantunan ayat suci Al-Quran dari Masjid Al-Falah. Ademnya bukan cuma di udara, tapi juga sampai ke hati. Nah, kalau dari sini kita belok kiri ke atas. Itu arah menuju Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Ibnu Sina. Sementara di sebelah kanan, berdiri megah Hotel Asia Link isi by Prasanti. Simple, modern, tapi tetap elegan. Kalau kita belok kanan dari simpang ini, kita masuk ke Jalan Budi Kemuliaan. Salah satu akses yang cukup ramai juga di area Nagoya. Dan di sisi kiri jalan, ada First Spa, Hotel Nagoya Batam. Buat kalian yang lagi capek habis kerja atau jalan-jalan, ini bisa jadi tempat recharge yang mantap. Nggak jauh dari sini, kita juga bisa lihat The Hills Nagoya Hotel Batam, yang berdiri cukup ikonik. Kalau belok kiri, kita langsung masuk ke area hotel tersebut. Area yang cukup hidup, apalagi di malam hari. Tapi untuk perjalanan kali ini, di lampu merah ini, kita belok kanan ya. Kita lanjut menuju area Planet Holiday Hotel and Residence. So, tetap bareng gue karena perjalanan kita masih panjang dan masih banyak spot menarik yang bakal kita explore bareng. To our memory, city lights, and the night runs slow. Hands out the window, we just let go, just go. Breathing in this easy feeling. We're so alive, loving the breeze and the open sky. We don't need a plan tonight, just your laugh and my alright. Every red light feels like we're free, you in the city of Miami. You in the city and me. Nah, sekarang kita sudah sampai di salah satu landmark yang cukup ikonik di Batam. Ini dia, Planet Holiday Hotel and Residence. Hotel bintang 4 yang berdiri megah di kawasan Seijodo, strategis banget. Bisa dibilang ini titik tengah antara Nagoya dan pusat keramaian lainnya. Jadi kalau kalian ke Batam dan pengen tempat yang dekat kemana-mana, ini jawabannya. Mau ke mall, kulineran, atau sekadar jalan santai, semuanya gampang diakses. Dan yang paling menarik, fasilitas di sini tuh lengkap banget. Bukan cuma buat nginap, tapi juga buat hidup lebih santai. Mulai dari kolam renang outdoor Blue Horizon. Ini cocok banget buat kalian yang mau chill sore-sore sambil nikmatin suasana kota. Ada juga gym, sauna, steam room. Jadi habis makan enak, bisa langsung balas dendam olahraga. Walaupun biasanya niatnya doang ya. Kalau capek, tenang, ada natural spa yang siap bikin badan balik fresh lagi. Tapi, kalau kalian tipenya bukan cari ketenangan, melainkan cari hiburan malam. Nah, ini dia tempatnya. Ada Planet Discotheque and KTV, F1 Club, sampai Q Pool and Cafe buat yang mau main biliar santai. Jadi di sini tuh lengkap. Mau jadi anak sehat bisa, mau jadi anak malam juga, ya bisa juga. Soal makanan, nggak perlu khawatir. Ada Cafe de Venus buat sarapan dan menu internasional. Siang Palace dengan Chinese foodnya. Sampai Arirang yang nyajiin Korean dan Japanese cuisine. Intinya, dari pagi sampai malam, perut aman, dompet, ya disesuaikan aja.
Lokasinya juga juara banget. Cuma sekitar 5 menit dari Harbor Bay, dekat Nagoya Hill Mall, Grand Bottom, BCS Mall, bahkan Pasar Jodoh tinggal jalan kaki. Jadi mau belanja, jalan, atau kulineran, semua ada di sekitar sini. Jadi gimana menurut kalian? Ini hotel bukan cuma tempat nginap, tapi juga tempat buat menikmati Batam dengan versi yang lebih lengkap. Oke guys, kita lanjutkan lagi perjalanan kita. Kali ini kita menuju ke salah satu hotel yang paling unik di Batam, Hotel Pacific Palace. Nah, sebelum masuk, kita ajak kalian keliling dulu dari luar ya. Siapa tahu, buat kalian yang lagi di luar Batam, ini bisa sedikit mengobati rasa rindu. Karena jujur aja, vibes Batam itu beda. Dan ini dia Pacific Palace Hotel Batam. Dari jauh aja sudah kelihatan ya, arsitekturnya tuh unik banget. Mirip kapal pesiar raksasa. Serius, ini bukan sekadar hotel. Ini kayak lagi parkir kapal mewah di tengah kota. Kadang suka mikir, ini kalau jalan, langsung berlayar ke Singapura nggak ya? Tapi jangan. Nanti check out-nya jadi ribet. Hotel ini juga dikenal sebagai salah satu pusat hiburan terpadu di Batam. Jadi bukan cuma buat nginap, tapi juga buat menikmati malam yang lebih hidup. Di dalamnya ada Pacific Discotheque dan KTV dengan ruangan VIP. Buat kalian yang mau have fun bareng temen atau keluarga. Kalau yang lebih santai, ada Neptune Lounge dengan live music akustik. Duduk, dengerin lagu, ngobrol pelan. Ini sih vibes-nya dapet banget. Capek, tenang, ada Adorabella Spa. Mau pijat facial sampai lulur, lengkap. Jadi habis keliling Batam, bisa langsung reset badan di sini. Buat yang tetap pengen sehat, atau minimal niat sehat, ada gym, sauna, steam room, sampai kolam renang indoor lengkap dengan jacuzzi. Jadi mau santai atau aktif, tinggal pilih mood kalian hari ini. Soal makanan, wah ini juga nggak kalah menarik. Ada Athena Restoran yang buka 24 jam. Ini penyelamat banget buat yang lapar tengah malam. Golden Palace buat pecinta Chinese food dan Pacific Food Court buat kalian yang pengen seafood-an santai. Kamar-kamarnya juga nyaman banget, lengkap dengan fasilitas modern. Bahkan di tipe tertentu, ada jacuzzi di dalam kamar, jadi bisa santai tanpa harus keluar. Ini sih level rebahan tapi mewah. Dan buat yang datang ke Batam urusan bisnis, di sini juga tersedia ballroom dan ruang meeting yang besar dan lengkap. Jadi, menurut kalian gimana? Ini hotel bukan cuma unik dari luar, tapi juga lengkap dari dalam. Kalian lebih tertarik ke sini buat staycation santai, atau justru buat menikmati hiburan malamnya? Coba tulis di komentar ya. Dan tentunya perjalanan kita belum selesai. Masih banyak spot menarik yang bakal kita jelajahi bareng. So, stay tune terus di vlog Ujang Sel. Oke guys, akhirnya kita sampai di spot terakhir kita malam ini, Harbor Bay Batam. Kita ngonten habis maghrib, dan jujur aja, suasananya asik banget. Lampu-lampu kota sudah menyala, angin malam terasa adem, dan vibe di sini tuh hidup banget. Kalau di absen satu-satu, wah banyak banget guys. Nggak bakal habis disebutin. Sepanjang jalan yang kita lewati tadi, kalian bisa lihat sendiri, deretan hotel-hotel mewah, tempat massage and spa, sampai pertokoan yang ramai dikunjungi. Ini tuh salah satu area yang nggak pernah benar-benar tidur di Batam. Mau santai bisa, mau hiburan ada,
mau sekadar jalan menikmati malam juga dapat banget. Dan yang paling penting, tempat ini punya suasana yang bikin kita betah berlama-lama. Kadang bukan cuma soal tempatnya, tapi soal momen yang kita rasain di sini. Jadi, buat kalian yang lagi di luar Batam, semoga video ini bisa sedikit mengobati rasa kangen. Dan buat kalian yang ada di Batam, kapan terakhir kali kalian ke Harbor Bay malam hari? Malam mulai turun di Harbor Bay Batam. Langit perlahan berubah gelap, tapi justru disinilah kehidupan mulai terasa lebih hidup. Lampu-lampu kota menyala satu persatu, memantul di jalanan yang ramai. Angin malam berhembus pelan, bikin suasana terasa adem dan tenang, tapi tetap penuh energi. Di sepanjang jalan, kita bisa lihat aktivitas yang nggak pernah benar-benar berhenti. Orang-orang datang dan pergi, kendaraan lalu lalang. Suara obrolan bercampur dengan alunan musik dari tempat-tempat di sekitar. Deretan hotel berdiri megah dengan cahaya yang hangat, sementara di sisi lain, tempat spa dan massage menawarkan ketenangan bagi yang ingin melepas penat. Dan nggak ketinggalan pertokoan dan tempat makan yang masih ramai. Seolah bilang kalau malam di Batam bukan untuk berhenti, tapi untuk dinikmati. Ada sesuatu yang beda dari suasana malam di sini. Bukan cuma soal gemerlap lampu, tapi juga rasa, hangat, hidup, dan penuh cerita. Kadang kita nggak butuh tempat yang mewah untuk bahagia, cukup jalan pelan, menikmati angin malam, dan melihat kota ini tetap bernapas dengan caranya sendiri. Harbor Bay di malam hari bukan sekadar tempat, tapi pengalaman yang selalu bikin kita ingin kembali lagi. Alright guys, akhirnya kita sampai di penghujung perjalanan kita hari ini. Dari sore yang santai, sampai malam yang penuh vibe di Harbor Bay Batam. Serius, hari ini bukan cuma soal jalan-jalan, tapi soal menikmati setiap momen. Every corner, every vibe yang Batam kasih ke kita. Buat kalian yang lagi jauh dari Batam, semoga video ini bisa jadi obat rindu. Dan buat kalian yang lagi di Batam, don't just stay at home, go out and feel the city. Kalau kalian suka konten seperti ini, jangan lupa like, comment, share, and of course subscribe ke channel Vlog Ujang Sel. Karena masih banyak perjalanan seru, spot keren, dan cerita menarik yang bakal kita explore bareng. Remember, hidup itu bukan cuma tentang tujuan, but also about the journey and the story behind it. Gua Ujang pamit undur diri. See you on the next vlog. Stay positive, stay happy, and keep exploring. Bye-bye, and see you!